Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah Sejarah, kalian pasti penasaran dengan kisah unik yang akan kita bahas hari ini, yaitu kisah Auj bin Unuk, seorang figur misterius dari masa lampau. Akan tetapi, sebelum kita mulai, saya ingin mengajak kalian untuk menyimak hingga akhir, agar tidak terlewatkan informasi penting yang bisa menghindarkan kita dari kesalahpahaman. Jangan lupa untuk memberikan like, share, dan tentu saja subscribe agar tetap terhubung dengan konten-konten menarik lainnya. Kisah Unuk menarik dan seperti dongeng, penuh dengan kejadian yang unik. Namun, para ulama tafsir perlu mengkritisi cerita ini karena dianggap tidak selaras dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Mari kita telaah cerita yang menjadi kontroversial ini. Jumlah anak dari Nabi Adam dan Siti Hawa sangat banyak. Dengan konon Siti Hawa mengalami kehamilan sebanyak 120 kali. Setiap kali melahirkan dikatakan bahwa mereka memiliki anak kembar, laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, total anak dari Nabi Adam mencapai 240 orang. Cerita ini diriwayatkan oleh Ibnu Thabari dalam Tarikhu Ats-Tsabari, dan memang terdapat variasi riwayat mengenai jumlah putra dan putri Nabi Adam. Imam Ibnu Jarir dalam kitab tarikhnya menyebutkan bahwa Hawa melahirkan 40 anak dari 20 kelahiran. Ibnu Ishaq juga mencatat hal serupa dengan sanad yang sama. Beberapa ulama menjelaskan bahwa setiap kelahiran Hawa melibatkan 2 anak kembar, 1 putra dan 1 putri. Contohnya, anak pertama mereka adalah Qabil dan Iklimah, sementara anak terakhirnya bernama Abdul Mugits dan Ammatul Mugits. Kisah Unuk memiliki variasi lainnya. Dalam satu riwayat, dikatakan bahwa Unuk merupakan satu-satunya turunan Nabi Adam yang lahir tunggal, sedangkan yang kita ketahui selama ini, anak Hawa yang lahir tunggal adalah Nabi Syits. Unuk memiliki ciri unik dengan 2 kepala, yang terletak pada bahu kiri dan kanan. Selain itu, Unuk disebut memiliki 20 jari tangan, 10 jari di masing-masing telapak tangan, dengan kuku yang panjang dan bengkok. Dalam cerita ini, Hawa dengan jiwa keibuan tetap merawat Unuk hingga ia dewasa. Kisah ini mencatat peristiwa tragis, yaitu pembunuhan pertama di bumi, di mana Qabil membunuh Habil. Setelah peristiwa tersebut, Qabil meninggalkan gunung dan menetap di lembah, sehingga terjadi pemisahan antara 2 kelompok anak Adam dengan perjalanan hidup yang berbeda. Kelompok yang beriman bersama Adam dan Hawa menempati puncak gunung, sementara Qabil dan keturunannya mendiami lembah. Hawa dengan penuh kasih merawat anaknya, berusaha membimbingnya menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ciri keturunan yang tinggal di puncak gunung, sementara mereka yang cenderung melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala mendiami lembah. Setelah mencapai usia dewasa, Unuk bergabung dengan Qabil setelah wafatnya Nabi Adam alaihissalam. Beberapa sejarawan menyatakan bahwa sebelum meninggal, Adam merasakan kebahagiaan hidup bersama keturunannya, anak, cucu dan cicit, yang disebut mencapai 40.000 orang. Namun, ketika Nabi Adam alaihissalam meninggal, seluruh keturunannya meratapi kepergiannya selama 7 hari 7 malam. Melihat duka ini, setan pun mencoba menggoda mereka. Setan merayu anak-anak Adam yang ada di lembah, sebab perangai anak Adam di lembah tersebut mudah tergoda oleh setan. Iblis menawarkan untuk menghibur mereka dengan musik. Maka dari sinilah bermula musik, berupa seruling. Dan suara suling tersebut terdengar sangat jauh, hingga ke puncak. Mereka yang sedang berduka tiba-tiba menjadi heran dengan suara yang aneh tersebut. Mendayu-dayu, dan sesekali dengan suara yang menyayat jiwa mereka. Meskipun terperanjat, mereka yang berada di gunung tetap mampu mengendalikan diri, kecuali Unuk binti Adam. Dengan hatinya yang bergolak, ia meninggalkan puncak gunung dan bergabung dengan Qabil serta saudara-saudaranya di lembah, menikmati musik dan tarian. Di lembah, Unuk berjumpa dengan banyak lelaki, dan Unuk pun kecanduan seks bebas. Banyak lelaki menggaulinya. Setiap bertemu laki-laki, dia melakukan hubungan intim. Tanpa disadari, dia pun hamil tanpa tahu siapa ayah dari anak yang ia kandung. Sejatinya, Unuk tidaklah cantik, bahkan bisa dibilang buruk rupa sehingga mustahil ada lelaki suka padanya. Namun, Unuk punya ilmu sihir yang membuat lelaki terpedaya. Ia bisa menaklukkan tiap lelaki yang dikehendakinya. Unuk melahirkan seorang anak lelaki yang diberi nama Waj, atau disebut juga Auj, atau Uwaj, yang lebih dikenal sebagai Auj bin Unuk. Nasabnya tidak diketahui karena Unuk tidak mengetahui siapa ayahnya Auj.
Siti Hawa merasa sedih atas perilaku putrinya, dan sebagai bentuk kesedihan, ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anaknya tersebut segera lenyap dari muka bumi. Allah mengutus seekor singa sangat besar, bahkan melebihi ukuran gajah, yang menyerang Unuk dan merusak seluruh tubuhnya. Inilah kematian pertama oleh binatang. Unuk meninggal setahun setelah melahirkan Auj. Kemudian, Auj tumbuh menjadi sosok yang sangat besar, dengan tinggi mencapai 600 siku orang dahulu, setara dengan 1,5 siku orang sekarang, dan lebar yang sebanding. Bahkan, ada riwayat yang menyebutkan bahwa saat angin topan datang, ketinggian angin tersebut tidak melebihi lutut Auj. Diceritakan bahwa ketika Auj duduk di atas gunung, ia bisa meraih ikan dari laut dengan tangan dan memanggangnya di bawah sinar matahari. Ketika marah kepada sebuah penduduk kampung, Auj bahkan mampu membuat mereka tenggelam dalam air kencingnya. Diceritakan juga bahwa Auj menguasai sebuah penduduk kampung, dan menurut riwayat, dia hidup selama 4.500 tahun, terus berlangsung hingga zaman Nabi Musa. Diriwayatkan, pada era Nabi Nuh, Auj bin Unuk berjasa membantu sang Nabi mengangkut kayu-kayu besar untuk membuat kapal. Dikisahkan, Allah memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam pergi ke Kufah untuk mengangkut pohon saj. Akan tetapi, Nabi Nuh bingung bagaimana cara mengangkutnya. Maka, Allah memberi wahyu kepadanya bahwa Auj bin Unuk bisa memikulnya. Setelah Allah memberi wahyu kepada Nabi Nuh bahwa yang mampu memikul kayu itu adalah Auj dari Kufah ke Tanah Hirah, suatu perkampungan dekat dengan Baghdad, maka Nabi Nuh mendatangi Auj dan memintanya memikulkan kayu tersebut untuknya. Auj berkata, "Aku tidak akan memikulnya kecuali engkau mengenyangkanku dengan roti." Kebetulan pada waktu itu Nabi Nuh membawa 3 roti dari kacang. Dia memberikan selembar roti itu kepada Auj dan berkata, "Makanlah roti itu." Melihat itu, Auj pun tertawa dan berkata, "Seandainya roti ini sebesar gunung itu, ia tidak akan membuatku kenyang, apalagi roti ini hanya selembar." Mendengar ucapan Auj, Nabi Nuh memotong selembar roti itu dan memberikan kepadanya dan berkata, "Bacalah Bismillahirrahmanirrahim, kemudian makan potongan roti ini." Auj pun memakannya, dan kemudian dia diberi lembaran roti yang kedua. Lembaran roti yang kedua baru setengah. Auj telah kenyang dan tidak sanggup memakan apapun. Setelah memakan roti itu, Auj membawa semua kayu tersebut dari Kufah menuju Hirah dalam sekali pemberangkatan. Ketika Nabi Nuh menyelesaikan pembuatan bahtera dan banjir mulai datang, Auj memohon tempat di dalam bahtera kepada Nabi Nuh. Namun permohonannya ditolak. Saat banjir melanda dunia, tinggi air tidak mencapai lutut Auj bin Unuk, dan ia hidup hingga masa Nabi Musa alaihi salam. Auj yang membenci Musa berkeinginan untuk membunuhnya. Dia mendekati tentara Musa untuk mengetahui jumlah mereka dan menemukan bahwa mereka hanya sekelompok orang dalam satu farsakh. Lalu, Auj pergi ke sebuah gunung dan mencabutnya dari bumi. Gunung itu dibawanya di atas kepalanya dan datang untuk menimpakannya ke tentara Nabi Musa. Pada saat itu, Allah mengutus burung hudhud yang paruhnya diciptakan dari besi. Burung hudhud itu turun di atas batu tersebut dan mulailah mematukinya hingga membuatnya berlubang. Lalu ia turun ke pundak Auj dan kemudian masuk ke dalam mantelnya hingga Auj tidak bisa bergerak. Ketika Nabi Musa melihat itu, dia menghampirinya dan memukulnya dengan tongkatnya yang panjangnya 10 siku sambil melompat ke udara setinggi 10 siku. Tingginya Nabi Musa adalah 10 siku, jadi pukulannya ke betis Auj pun tidak sampai. Akan tetapi, setelah Musa memukulnya, Auj tersungkur dan kemudian meninggal serta terlempar di lapangan kosong seperti gunung yang besar. Diriwayatkan bahwa di negeri Tartares, ada sungai yang bernama Ath-Tai. Di sana terdapat jembatan lengkung yang besar. Konon, jembatan tersebut berasal dari tulang Auj bin Unuk dan merupakan salah satu dari keajaiban dunia. Auj bin Unuk, sebagaimana disebut dalam riwayat, adalah orang kafir yang suka membangkang, sombong dan jahat. Setelah itu, pada banjir di era Nabi Nuh, Allah tidak membinasakannya sekalipun dia dikenal membangkang, kafir, sombong, jahat, dan anak pezina. Itu aneh. Secara akal, Syekh Hamid Ahmad Ats-Tsahir mengatakan, bagaimana mungkin Allah membinasakan anak Nuh karena kekufurannya, dan ayahnya adalah seorang nabi dan pemimpin orang beriman, sedangkan Allah tidak membinasakan Auj bin Unuk. Padahal, dia lebih zalim dan melampaui batas dari apa yang mereka sebutkan.
Ibnu Katsir kemudian menyalahkan riwayat ini karena bertentangan dengan Al-Quran dan hadits syahih. Dalil nakli dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami tenggelamkan golongan yang itu." Quran Surat Asy-Syu'ara 66. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi." Quran Surat Nuh 26. Riwayat-riwayat ini juga bertentangan dengan hadits syahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah menciptakan Adam, panjangnya 60 hasta, kemudian ukuran penciptaan itu terus berkurang hingga sekarang." Ini merupakan hadits syahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah berbicara karena mengikuti hawa nafsu. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran Surat An-Najm 4. Kenyataannya tinggi manusia terus berkurang mulai dari diciptakan Adam hingga sekarang. Ini berarti bahwa tidak ada keturunan Adam yang lebih tinggi darinya. Saya kira riwayat tentang Auj bin Unuk ini tidak lain berasal dari orang kafir yang notabene merupakan musuh para nabi. Wallahu alam, ujar Syekh Hamid Ahmad Ats-Tsahir. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan kedustaan dari riwayat ini. Dia berkata, "Tidak terlalu mengherankan bahwa mereka berani berdusta kepada Allah. Namun yang lebih mengherankan apabila ada orang yang berani memasukkan hadits ini ke dalam kitab-kitab para ulama dan kitab-kitab tafsir yang diakui serta tidak menjelaskan kerancuannya." Menurut ahli kitab, Auj bin Unuk bukan berasal dari keturunan Nuh, melainkan keturunan Adam. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan." Quran Surat Asy-Syafat ayat 77. Allah memberitahukan bahwa semua yang masih hidup di muka bumi termasuk keturunan Nuh. Seandainya Auj benar-benar ada, pasti ia tidak akan hidup setelah Nuh. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menambahkan, tidak diragukan lagi bahwa hadits ini dan yang serupa dibuat oleh orang kafir dari ahli kitab yang mengejek para rasul dan pengikutnya. Sahabat Hikmah Sejarah, terima kasih sudah menemani kita dalam kisah yang menarik ini. Jangan lupa untuk memberikan komentar dengan bijak di bawah setelah kalian benar-benar menonton hingga akhir. Kami sangat menghargai pandangan dan pendapat kalian. Jika kalian menemukan konten ini bermanfaat, jangan ragu untuk memberikan like, share, dan tentu saja subscribe agar tetap terupdate dengan konten-konten menarik di channel ini. Sampai jumpa pada kisah misteri berikutnya. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.